warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, pada semangat ya. Enggak, Pak. Semangat. Apa kabar kalian anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, alhamdulillah karena baik. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya. Baik, Pak. Hermawan Sulistyo. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Sehat ya Hermawan? Sehat. Arif Maulana. Hadir. Hadir. Husein Andrian Wicaksono. Hadir, Pak. Iman Agus Faisal. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Randy Arif Sadewa. Ada, Pak. Randy Ruko. Hadir. Oke, mari semangat itu Randy. Kemarin Hadir. sepertinya Bapak lihat ya di pantai Batang itu sama Siapa, Pak? Sama siapa itu Ran? Sama teman, Pak. Oh, sama Teman dekat. Sama dulu ya. Calon hidup. Oke. Wow. Sebelum kita memulainya pembelajaran kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemanfaatan, diberikan kemudahan dalam belajar ya. Ya. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Mas Husein. Siap, gerak. Berdoa. Berdoa. Selesai. Oke, terima kasih. Kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai cerita rakyat dan cerita pendek atau cerpen. Apakah kalian pernah mendengar ataupun pernah menjumpai apakah itu cerita rakyat? Saya, Pak. Oke, Mas Husein, cerita rakyat itu apa? Cerita rakyat yang berasal dari rakyat, Pak. Cerita rakyat berasal dari Rakyat. dan berkembang di dalam Masyarakat pada masa lampau. Cerita rakyat. Dan cerita rakyat ini menjadi ciri khas, menjadi setiap bangsa mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam serta mencakup kekayaan budaya sejarah yang dimiliki setiap masing-masing apa? Masing-masing bangsa. Apakah paham? Paham, Pak. Kemudian Bapak berlanjut ke karakteristik. Karakteristik cerita rakyat. Yang pertama ada kemustahilan. Kemustahilan ini ialah hal yang dirasa tidak dimengerti ataupun tidak dipahami sesuai dengan pola pikir manusia dari segi bahasa maupun dari segi tema. Kemudian yang kedua ada kesaktian. Kesaktian di sini yang dimaksud ialah seorang tokoh mempunyai kekuatan ataupun mempunyai kelebihan. Misalnya Mas Husein membandingkan gedung dengan sarung itu kan Husein mempunyai kekuatan ataupun mempunyai kelebihan yang tidak masuk akal. Superhero ya, seperti apa? Superman. Kemudian Bapak lanjut. Ini ada anonim. Anonim, siapa yang bisa menjawab apakah itu anonim? Saya, Pak. Oke, bisa lagi, silakan. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang, Pak. Ya, biasanya di cerita rakyat itu tidak diketahui secara jelas dari penceritanya Atau penciptanya. atau penciptanya, biasanya dirahasiakan ya. Oke, Cara turun-temurun ya, Pak. Ya, beri tepuk tangan terhadap Husein. Kemudian yang selanjutnya ataupun penyebarannya secara lisan. Penyebaran budaya dan cerita secara lisan akan lebih tercepat tersebarnya cerita dibandingkan dengan menggunakan media tulisan. Penyebaran. Apakah sampai karakteristik ini kalian paham?
Sama. Paham, Paham Pak? ya? Oke, Paham, Pak. bagus. Bapak lanjut. Kemudian ada tradisional. Tradisional ini untuk mempertahankan kebiasaan masyarakat pada zaman dahulu ataupun adat istiadat tradisional. Oke, Bapak lanjut. Kemudian adapun gaya bahasa cerita rakyat. Yang pertama menggunakan majas. Penggunaan majas ini bertujuan supaya cerita agar lebih menarik. Ya. Kemudian menggunakan konjungsi pada setiap awal kalimat. Yang ketiga menggunakan kata arkeis atau kata-kata yang kuno. Yang terakhir penggunaan mengungkapkan sesuatu yang tidak masuk akal ataupun hal yang tidak Mustahil. logis, ya. Mustahil, Pak. Ya, yang mustahil. Itulah dari Cerita rakyat. cerita Rakyat. rakyat. Oke, betul. Kemudian ada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat. Jatuh. Bentar. Aduh, cinta. Cinta. Nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat. Yang pertama ada nilai Moral. moral. Nilai moral ini nilai yang berhubungan dengan perilaku sikap dari tokoh hidup. Ya, kemudian ada nilai sosial. Nilai sosial ini nilai yang berhubungan antara manusia Dalam masyarakat. dalam lingkungan masyarakat atau di dalam lingkungan, ya. Iya. Oke, bagus. Kemudian yang ketiga ada nilai agama. Agama. Nilai agama itu nilai yang berhubungan dengan keagamaan Kepercayaan. antara manusia dengan Tunggal. Tuhannya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada nilai apa? Pendidikan. Ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan itu apa, Mas Hussein? Sikap atau tata cara laku seseorang untuk upaya pengajaran atau latihan. Oke, beri tepuk tangan Mas Hussein. Hussein hari ini sangat semangat sekali dan aktif ya. Bapak Ya, Pak. beri nilai plus. Plus ya, Pak. Ya, plus boleh. Kasih kecap sedikit, Pak. Kasih kecap, kasih kaos Mas Hussein. Iya. Kemudian yang terakhir ada nilai budaya. Nilai budaya ini nilai yang Adat menghubungkan istiadat. antara adat istiadat ataupun kebiasaan masyarakat setempat pada masa lampau. Lampau. Yang mendasari suatu cerita ya, Pak. Ya, itulah pada dasarnya dari nilai budaya. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Paham ya? Paham. Bapak lanjut. Lanjut. Kemudian ada cerpen. Biasanya cerpen ini sering dijumpai dalam SD maupun dari SMP. Mungkin kalian pernah menjumpai apakah itu cerpen. Cerpen itu ialah cerita pendek. Sebuah karya sastra yang berbentuk fiksi yang dikemas secara singkat, padat, dan jelas. Umumnya cerpen ini mempunyai kurang lebih 10.000 kata saja, sehingga Cendek, Pak. Dalam- Pendek. dalam ringkasannya itu terkesan pendek. Iya. Oke, bagus. Apakah sampai sini adakah yang perlu ditanyakan ataukah sudah paham semuanya? Paham, Pak? Paham ya? Paham, Bapak Pak. lanjut. Kemudian ada unsur bahasa cerpen. Yang pertama menggunakan kata kerja. Menggunakan kata sifat. Menggunakan konjungsi. Ada lagi yang belum? Apa lagi? Apa lagi? Ayo, Istilahnya sesuai, Pak. istilah yang sesuai. Kemudian apa lagi?
Menggunakan kata kerja aksi, Pak. Istilah. Kata kerja sudah, ini aksi ya. Iya. Itulah dari nilai-nilai Yang asal- terkandung dalam cerita rakyat, Pak. ya, unsur bahasa dari cerita pendek. Cerita Bapak pendek. lanjut ya. Kemudian ada nilai yang terkandung di dalam cerpen. Yang pertama ada nilai Moral, Nilai moral itu nilai yang berkaitan dengan akhlak sikap, ataupun sikap budi pekerti seorang tokoh di dalam cerita tersebut. Akhlak. Kemudian yang kedua ada nilai sosial ya. nilai yang berhubungan dengan masyarakat, Pak. Nilai sosial ya, antara manusia di dalam masyarakat ataupun di dalam lingkungan. Kemudian yang ketiga ada nilai Religi, agama atau religius. Hubungan antara manusia dengan Tuhan, Oke, suatu bagus. kepercayaan. Kemudian ada nilai apa lagi? Edukasi. Edukasi, Pak. Atau Pendidikan, ada pendidikan. Nilai yang berhubungan dengan pengajaran, buruk kebaiknya perubahan yang dialami oleh tokoh tersebut. Kemudian ada nilai estetis estetika ya, atau keindahan, nilai Pak. estetik atau keindahan. Keindahan, estetis atau Nilai yang estetis. berhubungan dengan Pemilihan kata, Pak. pemilihan kata apa lagi? Pemilihan kata dan yang berkaitan dengan Yang hal-hal berkaitan yang menarik ataupun kesenangan ya, Membujuk. bagian Ya. ya, oke, bagian. Dari tadi Mas Hujan sepertinya semangat terus ini. Ya, Pak, batunya lagi full, Pak. Oh, bagus. Full tank, Mas. Ya, full tank. Kemudian ada nilai apa lagi? Etika. Nilai etika itu apa? Sopan santun, mulia Nilai budi, etika Pak. itu nilai sopan santun terhadap sesama manusia. Sopan Ataupun santun, tingkah laku ya. bukan sopan sopian, Pak. Ya. Sopan santun. Kemudian ada nilai Politis. nilai berhubungan dengan era Tahan. pemerintahan. Nilai politis. Politis. Nah, autis itu apa, Pak? Autis, Pak? Itu beda lagi itu Oh, beda ya, Pak. tentang kemampuan seseorang itu. Autis. Kemudian ada nilai Budaya. Budaya. Nilai budaya itu nilai yang berhubungan Adat dengan istiadat. istiadat. Oke, bagus. Nilai budaya, Kebiasaan, Pak, kebiasaan yang yang dilakukan dilakukan masyarakat pada zaman dahulu ya. dahulu. Kemudian ada nilai kemanusiaan. Iya, Pak. Berhubungan dengan sifat-sifat manusia, Pak. Ya, nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Manusia. Itulah dari cerita rakyat maupun cerpen yang bisa Bapak sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak? Belum ya? Iya. Maaf ya? Sorry. Kalau begitu, Bapak akan memberikan contoh dari cerita rakyat dan cerpen. Sebentar ya. Ini ada cerpen ini Mas Herman dan Mas Arif. Ini ada tes budaya Mas Husain dan Mas Imam. Silakan dipelajari. Nah, kalian baca terlebih dahulu. Bapak ingin kalian membuat kelompok dibagi menjadi dua orang, menjadi dua kelompok ya. Iya, Pak. Dan masing-masing itu kalian membaca teks hikayat atau cerita rakyat dan cerita pendek. Itu cerpen ya. Kalian bisa mengisi antara gaya bahasa maupun nilai sosial, nilai religius maupun nilai budaya. Kalian bisa diisi setiap masing-masingnya.
Bapak akan memberi waktu 15 menit, kurang apa tidak? Kurang Pak, 30 menit Pak. 30 menit, oke, Ya. boleh, tidak apa-apa. Ini kelompoknya Mas Hermawan. Silakan bekerja sama dengan Mas Arif. Ini kelompoknya Mas Husen. Ya, silakan didiskusikan dan jika kalian paham bisa mengisikan di depan. Waktu 30 menit itu waktu yang lama loh ya. Silakan. Siapa dulu? Kelompoknya Mas Hermawan atau kelompoknya Mas Husen? Mungkin kelompoknya Mas Hermawan dulu, silakan bisa mengisikan di depan yang sudah dikerjakan. Boleh. Cerita rakyat berarti Mas ya? Sudah dibuka. Kelompoknya Mas Husen? Ya, Pak, silakan Pak. Oke, sebentar Mas Dan. Sembari kelompoknya Mas Hermawan mengisi dari cerita rakyat ini. Ya Pak. Pak Aryo, Ya, kelompok kami nggak dapat nih. gantian ya minggu depan ya. Oke, siap Pak. Jaga jarak Pak. Selain jaga jarak, kita harus jaga hati. Dan bercandaan maksud saya. Ya Pak. Silakan gantian. Itu ada nilai budaya. Ya, ini dari kelompoknya Mas Hermawan sudah mengisikan cerita rakyat, gaya bahasa, konjungsi pada awal kalimat. Di awal kata atau kalimat, kemudian nilai sosial di sini yang berisi hendaknya adalah kita berbagi untuk meringankan beban orang lain. Kemudian ada pun nilai moral, kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal dalam hidup kita. Nilai pendidikan adapun kita harus saling tolong menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan sama pemberi. Kemudian ada pun nilai religius, jangan mempercayai ramalan yang belum tahu kebenarannya. Kemudian ada pun cerita pendek, gaya bahasanya digunakan menarik dan dapat dimengerti oleh pembaca. Kata kerja aku berada di atasnya dan mulai tahu di mana aku berdiri. Ada nilai moral, singa-singa yang berlari langsung melompat ke arahku dan cakar taringnya yang tajam. Nilai sosial, sekarang singa-singa itu menunduk padaku, kemudian lenyap dan tak tahu kemana. Itu hal yang sudah dikerjakan oleh kalian masing-masing. Beri tepuk tangan terhadap kelompok kalian sudah memberikan yang sangat-sangat bagus. Karena waktunya sudah cukup, Bapak cukupkan di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya. Kalian tetap semangat, jaga kesehatan. Apalagi ini sedang Pandemi. situasi pandemi ya. Ya Pak. Kalian harus jaga kesehatan, jaga kondisi, Jaga tingkatkan jarak. imun, tingkatkan iman. Tingkatkan hari. Terima kasih atas waktunya. Ya Pak. Mohon maaf apabila Bapak selama mengajar ada kekurangan maupun ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak sekalian. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Siap gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Atas waktunya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.